Senyores, welcome back to Belanja Mobil Channel. Balik lagi sama gua, Henry. Jarang-jarang nih gua muncul di channel Belanja Mobil ya. Nah, nggak seperti biasanya, kita lagi nyobain mobil Nissan Navara nih. Kita mau review Nissan Navara tahun 2015, tipenya VL. Nah, gua juga kurang tahu ya kepanjangan dari VL itu apa. Mungkin ada yang tahu, gue juga kurang tahu. Tapi ini transmisinya udah matic ya, dia punya transmisi udah matic. Mungkin kalau misalnya kita nyari mobil double cabin yang matic itu lumayan susah. Contohnya di brand-brand yang lain itu biasanya tipe V baru ada matic, dan nyari yang tipe V itu lumayan susah. Biasanya orang beli itu buat ya mobil-mobil begini biasa buat proyek, mobil kerja lah ya. Iya. Jadi biasanya beli yang tipe standar, kalau nggak tipe yang di atasnya standar satu, yang dimana itu masih manual semua. Ini udah matic, udah enak. Terus menurut gua nih ya, joknya itu lebih enak, lebih empuk. Dia punya jok ini lebih empuk daripada brand-brand pesaingnya ya. Nah, terus yang memanjakan mata gua di sini itu speedometernya. Speedometernya itu dia warnanya silver gitu. Ada layarnya udah lumayan berwarna. Ya ini cukup menarik ya buat mobil teknologi tahun 2015 itu cukup canggih lah yang seperti ini. Maksudnya udah kan, kalau mobil lain kan masih standar-standar aja ya. Kalau ini tuh udah kayak milenial gitu om. Walaupun mobil ini tahun 2015 ya. Aduh, sampai seret gua. Terus gua lagi nyoba nih gimana soal tenaganya. Kalau yang gua rasain sih lumayan enak ya tenaganya. Iya. Setahu gua mobil Navara ini dia mesinnya masih dipakai sama Nissan Terra yang baru keluar itu om. SUV yang lumayan gede itu. Yang pesaingnya Fortuner ya. Setahu gua sih mesinnya sama ini. Terus gue juga pernah punya teman itu, dia pergi Jakarta Bali Jakarta naik mobil kita bisa sebut VRZ ya om. Dan VRZ nya teman gue itu memang sudah udah sedikit dimodif lah. Ya modif ringan kayak knalpot, air filter sama front pipe gitu-gitulah ya. Terus dia udah lari kenceng, dia ada kesel sama satu mobil loh. Nah, mobil itu Nissan Terra. Dia bilang, gila tuh Nissan, kenceng banget ya lari. Padahal mobil gua udah dioprek. Dan kelihatannya yang mobil yang lewatin dia itu mobil standar om. Soalnya knalpotnya masih belum ngebul. Bawaannya dia itu. Dia sempet panas tuh gara-gara dilewatin sama Nissan Terra standar kan. Tapi gue akuin lah, kalau Nissan itu memang bikin mobil tuh mesinnya performanya kenceng, terus enak mesinnya. Terus kalau misalnya soal teknologinya sih mirip-mirip ya, cuman kekurangannya mobil Nissan ini tuh mungkin spare partnya itu lebih mahal om. Nah, kekurangannya itu. Cuman kalau kalian yang memang ya nggak ada masalah lah spare part mahal, asal enak dipakai ya silakan. Tapi sekali ganti nggak, maksudnya kan? sekali ganti awet. Cuman sekali ganti mungkin rada mahal, nggak seperti mobil-mobil lainnya gitu. Terus rata-rata mobil Nissan itu enak didudukin ya om. Dia bikin yang nyetir itu dan yang duduk itu nyaman sekali. Contohnya kayak jok ini nih nyaman sekali ya. Nah dia ini ada satu pengetahuan juga buat kalian. Kalau misalnya mobil 4x4, kalian mau mindahin dia punya apa namanya nih om? 4x4-nya. Iya. Kalau bisa giginya dinetralin, kalau enggak di P-in dulu.
Jangan lagi jalan lagi rolling gitu Iya lah. dipindahin. Soalnya udah ada yang pernah kejadian. Angkut. Salah satu customer kita juga, dia beli mobil 4x4 double cabin. Dia lagi jalan normal begini, dia iseng dia mainin ininya rontok. Dia punya gardan belakang rontok. Alhasil nggak bisa dibenerin, harus ganti gardan. Ya ampun, berapa duit? Jadi ya jangan pernah sekali-sekali dicoba buat dimain-mainin ininya, kecuali kalian lagi off-road. Kalau enggak, kayak misalnya jalanan yang memang sudah ekstrim lah tingginya ya, memang udah nggak bisa diinin lagi, nggak bisa dinaikin lagi. Nah, terus itu pengetahuan soal ini ya, 4x4 itu berlaku buat semua mobil 4x4 yang ada ini om, yang bisa diatur pindah-pindah 4x4 4x2 nya. Nah terus kalau ini om, di sini tuh ada kayak arah angin gitu ya, menurut gue sih bagus ya. Maksudnya nggak semua mobil, mungkin mobil 4x4 rata-rata ada ini kompas arah angin. Itu apa? Tapi ya, ya. cuman maksudnya hebatnya Nissan, dia bisa kepikiran, dia bikin di sini jadi lebih kelihatan praktis aja om. Ya, jadi nggak mengganggu estetika dashboardnya apa segala macam. Jadi nggak ada nama-namain, simple aja di sini. Terus dia udah start engine. Jadi nah mungkin kekurangannya seperti ini om. Nih gua kasih unjuk ya. Sebentar, ini gua matiin dulu. Matiin nasi. Nah ini gua matiin. Udah. Pas gua mau nyalain lagi, lama delaynya. Delaynya lama om. Nggak langsung ya. Jadi orang pikir kalau misalnya yang nggak biasa bawa kok lama banget gitu. Tapi ya itu bukan suatu kelemahan ya, cuman itu memang mungkin karakter dia seperti itu mungkin. Cuman kalau di mobil lain pun double cabin, selama kita megang Hilux sih belum ada ya yang pakai ini engine start stop ini, masih kunci colok sama kayak gitu. Dan dia apalagi ya om, ya udah sih lumayan bagus sih. Dia punya apa namanya, model posisi duduknya nih om, masih enak, masih nggak kayak bawa truk banget lah gitu. Kalau misalnya sama Fortuner 11-12 ya duduknya. Sama Fortuner gue bilang enakan ini om duduknya. Ya, dia punya ini tuh enak om, joknya. Dia udah apa maksudnya? Ini apa sih om? Oh, dipeluk gitu. Iya. Apa namanya? Dia ada lumbarnya nih. Ada lumbarnya. Lumbar sama susumbar tuh beda om. Ya. By the way, ini sama Hilux gedean ini apa Hilux sih? Ya mirip-mirip lah ya. Kalau namanya double cabin itu Hilux. Apa ada tipenya kah? Triton sama apalagi tadi Hilux, Navara, Triton itu mirip-mirip lah. Iya. Kalau soal lebar itu, jadi kira-kira ya masih di bawah 6 meter harusnya, mungkin sekitar 5,8 lah. Nah hebatnya mobil ini om, dia mobilnya teknologinya teknologi mesin lama, cuman dia punya tenaga. Kalau kita ngomong standar sama standar ya, kayak misalnya ini kan mesinnya 2YD om. Kalau dibandingin sama Fortuner VRZ gitu ya, iya, yang 2GD, Fortuner itu udah pakai mesin yang lumayan baru gitu ya, 2GD ya, yang terakhir itu. Sama ini outputnya masih kencengan ini om. Kok bisa gitu ya? Iya. Makanya mesin ini masih dipakai di Nissan Terra. Gitu. Memang teknologinya keren ya. Sekarang nih coba kita lihat ke bagian luarnya aja ya. Kayaknya udah cukup nih bagian dalamnya.
Oke, kita udah di bagian luar mobilnya. Nih, kita kasih lihat yang paling depannya. Kalau gue bilang sih buat tahun 2015 ini udah bagus banget ya. Maksudnya lampunya dia udah ada DRL-nya. Ya balik lagi, kita kan semua mobil itu kan kita ada plus minusnya. Kalau ini mungkin kelebihan dari Nissan Navara lah, daripada pesaing-pesaingnya itu. Nah, dia punya grillnya udah chrome, terus mungkin tapi kalau buat double cabin itu kalau buat gua mungkin modelnya itu terlalu manis ya Om. Jadi kalau misalnya lu mau lebih gahar dikit, mungkin lu ganti pelek, lu ganti ban yang gede, terus bempernya mungkin lu pakai bemper besi gitu ya. Jadi tinggi ya. Jadi kelihatannya Di belakang ya. manisnya hilang Om, jadi serem. Jadi serem. Terus dia punya kunci yang tadi kayak gue bilang, jadi kuncinya nggak usah lu colok, jadi dia udah kuncinya udah seperti ini, dia udah smart entry. Dia tinggal pencet begini, dia bisa buka, tutup juga lu tinggal pencet juga. Nah, apa yang membedakan Nissan Navara ini sama mobil-mobil double cabin lainnya? Itu dia punya kaki-kaki belakang, dia nggak pakai per daun. Dia pakai per sama shock breaker yang ulir itu. Iya. Jadi jatuhnya kelebihannya itu kalau pakai shock dan per ulir itu lebih empuk mobilnya. Kan berasa Om kalau misalnya naik Hilux itu belakangnya rada Betul. mantul-mantul kan. Iya. Kalau ini memang duduk belakangnya memang lebih empuk. Cuman mungkin kalau kekurangannya itu kalau misalnya lu bawa barang banyak, mobilnya jadi doyot Om. Kalau barangnya terlalu overload, jadi mobilnya jadi begini. Oh. Gitu. Cuman ya ada plus ada minus lah. Kalau lu mau, kan Navara ini sebenarnya bisa dibilang kayak mobil ini ya, apa namanya, double cabin buat di kota gitu. Buat lu jalan-jalan ke mall, lu buat 4x4 fashion, ya ini cocok. Soalnya dia memang lumayan mengutamakan kenyamanannya dia, walaupun lu nggak bisa ekspektasi terlalu banyak kenyamanan dari mobil double cabin. Nah, dia ada lagi tambahan ini Om. Ininya kalau gue bilang sih perlu nggak perlu ya, kayak ducktail gitu ya Om. Ada ducktailnya, dia ada ducktailnya. Ini memang bawaan mobilnya. Gua nggak tahu ini perlu dan apa gunanya juga. Mungkin ini cuma buat pemanis aja sih. Yang bagusnya itu dia udah kasih kamera Om. Oh iya loh. Kamera di sini. Tapi ada minusnya juga kameranya di sini Om. Minusnya itu kalau misalnya lu bawa barang, kalau misalnya ini yang nggak bisa ditutup dan Iya. misalnya motor nih panjang, Iya. ini nggak bisa ditutup kan? Kameranya nggak Kameranya jadinya nggak berguna. guna. Iya. Ya. Kelemahannya itu, tapi ini nilai plus lah dari Nissan udah kasih kamera. Ya sebenarnya ada lebih efisiennya kameranya di sini. Harusnya ya. Iya. Gitu. Kalau mau lihat tuh Om, pernya Om. Tuh. Per ulir tuh. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Kelihatan ya. Nah. Kalau soal duduk belakang, ya ini sih nyaman Om. Sama Maksudnya- Triton? Oh nyaman ini, nyaman ini. Maksudnya gua nggak tahu gimana Nissan ini dia bikin jok itu enak didudukin, Enak ya? enak didudukin. Terus nggak terlalu sempit ya ininya ya. Iya. Maksudnya begini juga masih bisa, begini juga masih oke. Terus dia model bangkunya tuh mungkin memang dibuat nyaman karena ada ininya Om. Dia nggak lurus semua, tapi dia ada Oh, ininya, lakukannya. ada lekukannya. Jadi Kontur tubuh ya. badan lebih enak duduknya. Jadi kira-kira begitu soal Nissan Navara yang kita review ini. Semoga pengetahuannya membantu, dan kalau misalnya kalian berminat dengan mobil ini, kalian bisa kontak Belanja Mobil. Mereka mempunyai mobil yang cukup banyak
kalian kalau misalnya memang mau lihat koleksi mereka juga ada di Mangga 2 Square di basementnya. Jadi kalian nggak usah cari-cari lagi tuh, turun basement udah pasti kelihatan lah belanja mobil. Udah, sekian dari review ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen. Thank you.